Oke, shalom teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang teologi kitab Tawarik dan anggota kelompoknya adalah saya, Rafael, lalu ada Marcelino dan ada Filipus Erik. Kami dari kelompok 7 dan kami akan mempresentasikan teologi kitab Tawarik. Tapi sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur sehingga kami boleh presentasi pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin presentasi ini, dan kiranya Tuhan apa yang kami presentasikan dapat memberkati teman-teman kami, dapat memberikan pemahaman yang baru kepada teman-teman kami Tuhan, dan kiranya Tuhan apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita masuk di slide pertama. Tawarik, mungkin teman-teman kalau baca Alkitab melihat bahwa kitab Tawarik itu mirip dengan Samuel dan raja-raja gitu ya. Dan mungkin teman-teman udah membaca Tawarik dan udah membaca 1 Samuel dan raja-raja sehingga ada kepikiran untuk nge-skip kitab Tawarik. Tapi sebenarnya kalau kita nge-skip kitab Tawarik itu blunder teman-teman, karena kitab Tawarik ini punya keunikan pesan teologis. Ya, keunikan pesan teologis adalah kedaulatan Allah yang dinyatakan melalui kerajaan Daud dalam zaman Perjanjian Lama. Ini adalah ungkapan dan perkembangan dari suatu perjanjian tentang kerajaan imam dalam perjanjian Musa di dalam kitab Keluaran. Dan ini merupakan contoh pemerintahan yang teokratis, di mana pemerintahan yang mengandalkan Tuhan, atau pemerintahan yang dimana Allah menjadi pusat dari pemerintahan itu. Lalu kitab Tawarik sendiri juga memiliki perspektif unik dari penulis, di mana kitab Tawarik ini mengambil dari sisi historiografi ya, dan ditambahkan dengan pengetahuan serta tafsiran-tafsiran dari si penulis kitab Tawarik, sehingga ini menyebabkan perbedaan catatan sejarah karena itu adalah editorial choices atau pilihan dari editor ya, dimana hanya kerajaan Yehuda saja yang diambil, hanya kerajaan Yehuda saja yang dipilih untuk ditulis, tidak dengan kerajaan Israel ya. Kenapa? Karena ini ada sangkut pautnya dengan tujuannya ya. Jadi ada perbedaan penekanan dan tujuan. Jadi ada satu maksud tujuan mengapa penulis kitab Tawarik memilih hanya menuliskan sejarah dari Yehuda saja, sehingga kitab Tawarik ini menjadi satu karya dengan merek teologi sendiri yang pastinya sangat wajib untuk kita pelajari. Kitab Tawarik juga membicarakan tentang pribadi dan karakter Allah, hubungan yang mengikat Allah dan umatnya, umat yang teokratis, dan karya Allah sekarang dan yang akan datang. Maksudnya sekarang itu adalah pada zaman Tawarik ya, sampai zaman yang akan datang. Ini dilakukan untuk kepentingan umat Allah. Next slide. Nah, lalu kepribadian dan sifat-sifat Allah. Ini membicarakan tentang penyingkapan diri Allah melalui para nabi, para imam, dan raja-raja, yang dimana nabi, imam, dan raja ini dipilih karena mencerminkan Allah dan karakter Allah. Sehingga melalui setiap sejarah, melalui setiap peristiwa-peristiwa lewat nabi, imam, dan raja, ini membuat nabi, imam, dan raja ini memahami dan mengenal sifat Allah yang tak terlukiskan. Jadi karena Allah memilih para hambanya, yaitu nabi, imam, dan raja yang mencerminkan karakter Allah gitu ya. Lalu ketika si nabi ini, si raja ini dan si imam ini mewakili Allah, mereka juga secara tidak langsung memahami dan mengenal sifat Allah yang tak terlukiskan. Nah, adapun sifat Allah di dalam kitab Tawarik adalah yang pertama itu kudus dalam 1 Tawarik 13 ayat 9 sampai 10, adil dan benar 2 Tawarik 12 ayat 6, maha tahu
1 Tawarik 28 ayat 9. Allah juga di dalam kedudukannya, di dalam kitab Tawarik ini ditekankan bahwa Allah adalah Allah yang tidak tertandingi, yaitu 1 Tawarik 17 ayat 20, 2 Tawarik 2 ayat 5, dan 2 Tawarik 6 ayat 14. Allah juga memiliki ungkapan gitu ya. Allah melalui ungkapannya yaitu kasih sayang. Kasih sayang ini dibagi menjadi dua, yaitu belas kasihan dan kasih setia. Belas kasihan kita bisa melihat dalam 2 Tawarik 30 ayat 9, dan kasih setia Tuhan ditunjukkan melalui komitmen Tuhan lewat perjanjiannya, yaitu 2 Tawarik 6 ayat 14 dan 2 Tawarik 21 ayat 14. Penyingkapan diri Allah adalah perjumpaan Allah dengan manusia. Perjumpaan Allah dengan manusia ini ditunjukkan lewat teofani. Salah satu teofani dalam kitab Tawarik adalah awan kemuliaan. Dalam 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14 dan 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 2, yaitu ketika peristiwa api turun dari langit. Peristiwa api turun dari langit ini adalah peristiwa yang Tuhan lakukan. Next slide. Next slide. Ini kan ya ini. Nah, ini kan Kita masuk di dalam karya dan perbuatan Allah. Di sini dijelaskan bahwa di dalam kitab Tawarik cara Allah menyatakan diri itu ada 3. Yang pertama itu menebus, yang kedua menyelamatkan, dan yang ketiga memilih. Menebus dan menyelamatkan diuraikan di dalam 1 Tawarik 17 ayat 21. Dan memilih ada di 1 Tawarik 28 ayat yang keempat. Menebus, menyelamatkan, dan memilih ini dilakukan demi membela kepentingan umat Allah. Lalu pemilihan Allah itu bisa kita lihat adalah ketika Allah memilih Daud. Allah memilih Daud ini adalah bukti ketetapan kedaulatan Allah, di mana ini menjadi pendahuluan dari sebuah pemerintahan yang pada klimaksnya adalah oknum yang berkuasa selama-lamanya, yaitu seperti yang kita tahu adalah Yesus anak Daud. Tetapi skenarionya tidak semudah itu, karena ada masalah perlawanan dari bangsa-bangsa yang anti terhadap teokrasi. Nah, untuk mengatasi perlawanan anti teokrasi ini, dilakukanlah yang namanya perang suci. Dan perang suci ini ada sebuah tanda yang Tuhan kasih ketika perang suci, yaitu ketika Yahaziel dari suku Lewi kepenuhan roh Allah dan dia berkata bahwa yang berperang itu adalah Allah bukan manusia. Itu bisa kita lihat kisahnya di 2 Tawarik 20 ayat 14 dan 20 dan dilanjut ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Nah, perang suci ini juga tidak lepas dari campur tangan Tuhan, di mana kita bisa melihat contohnya dari sejarah Israel adalah penaklukan bangsa Kanaan oleh pimpinan Yosua, lalu Filistin, dan bangsa-bangsa lain. Salah satu dari bangsa-bangsa lain adalah kita tahu bahwa Saul pernah disuruh Tuhan untuk menghabisi bangsa Amalek. Itu juga disebut sebagai perang suci. Lalu, karya dan perbuatan Allah selanjutnya adalah ditunjukkan kepada segala bangsa. Sehingga ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan segala bangsa. Kita bisa melihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 30 sampai 31. Dan contoh-contohnya adalah di mana yang pertama, Tuhan menggerakkan Filistin dan Arab untuk melawan Yoram dalam 2 Tawarik 21 ayat 16. Seperti kita tahu bahwa Yoram adalah Raja Yehuda, tetapi untuk memberi pelajaran kepada Yoram karena ketidaktaatan terhadap perjanjian, maka Allah menghukum Yoram lewat Filistin dan Arab. Lalu juga Tuhan memakai Fir'aun Neko untuk memperingati Raja Yosia di dalam 2 Tawarik 35 ayat 21. Namun Yosia tidak menggubris nasihat dari Fir'aun Neko sehingga Yosia mati. Lalu kita juga bisa melihat puncaknya adalah ketika Allah memakai Raja Kores, yaitu Raja Negeri Persia dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23 untuk membawa kelepasan bagi bangsa itu, di mana Kores mengizinkan bangsa Yehuda yang sebelumnya menjadi budak di Babel untuk keluar atau untuk meninggalkan Persia
atau Babel yang sudah dikuasai oleh Persia kembali ke Yerusalem. Next slide. Kita masuk di dalam umat kerajaan itu. Dalam arti sempit, umat kerajaan itu adalah artinya warga kerajaan Israel. Namun secara khusus, arti umat dari kerajaan itu adalah warga kerajaan Daud, di mana umat dari kerajaan itu haruslah menjadi kerajaan imam. Namun untuk menjadi kerajaan imam diperlukan dua struktur utama. Yang pertama adalah struktur politik dan yang kedua adalah struktur ibadah. Maksud dari struktur politik dan struktur ibadah ini adalah untuk mengatur kehidupan bangsa Yehuda atau bangsa pilihan Allah untuk hidup sebagai ciptaan Allah. Jadi ini dibentuk struktur ibadah dan struktur politik ini supaya mengatur kehidupan mereka untuk hidup sebagai ciptaan Allah. Warga kerajaan Daud. Kerajaan Daud seperti kita tahu adalah titik fokus keselamatan dalam perjanjian lama. Di mana kalau kita lihat dalam sejarah, Abraham dijanjikan Tuhan untuk memiliki keturunan raja-raja. Dan keturunan itu digenapi lewat Daud. Dan pada akhirnya keturunan yang akan menguasai seluruh dunia yaitu Yesus Kristus. Jadi janji kepada Abraham ini memang harus ditepati, ya, dan pada akhirnya ditepati lewat Daud dan pada akhirnya kepada Yesus Kristus. Next slide. Nah, kita masuk ke asal-usul bangsa itu. Nah, asal-usul bangsa itu diuraikan dalam bagian awal kitab Tawarik dengan memperlihatkan silsilah dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet. Lalu dilanjutkan dari keturunan Sem sampai ke Eber, di mana Eber ini adalah awal mula bangsa Ibrani. Lalu turun kepada Abraham yang akan menjadi saluran berkat secara universal. Abraham juga diberikan janji bahwa keturunannya akan menjadi raja-raja dan penerusan janji itu dilanjutkan kepada Ishak, lalu kepada Yakub, kepada Yehuda, ya, di dalam Kejadian 49 ayat 10, di mana tongkat kerajaan tidak akan ini, ya. Jadi janji Tuhan bahwa pokoknya tongkat kerajaan akan dipegang oleh suku Yehuda gitu, ya. Dan sampai pada akhirnya di kerajaan Daud. Next slide. Nah, asal-usul kerajaan itu. Asal-usul kerajaan itu dimulai dari hubungan antara suku Yehuda dengan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Bagi penulis kitab Tawarik, bukan bangsanya yang memiliki arti penting, melainkan rajanya yang rajanilah yang penting. Karena seperti kita tahu bahwa raja ini merupakan perjanjian dengan Abraham, dengan leluhur-leluhur bangsa itu. Sehingga rajanya lah yang ditekankan. Maka ketika si raja ini taat kepada perjanjian dengan Tuhan, kerajaannya pasti diberkati. Tetapi ketika rajanya tidak taat, maka akan ada konsekuensi dari ketidaktaatan raja tersebut. Sehingga jelas yang ditekankan adalah rajanya, bukan umatnya. Disinilah maksud dari penulis kitab Tawarik menekankan rajanya yang penting, bukan umatnya. Bukan bangsanya maksudnya. Di sini diperjelas dengan janji perjanjian Allah kepada Daud, yaitu bahwa tahta bagi keturunannya yang rajani akan ditegakkan selamanya. Kita bisa melihat janji Allah ini di dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-14. Next slide. Nah, kita masuk ke dalam piagam kerajaan. Ya, piagam kerajaan ini seharusnya menjadi alat Tuhan. Perjanjian seharusnya menjadi alat Tuhan untuk menyempurnakan tujuan-tujuan penciptaan yang dilakukan Allah. Ya. Jadi, untuk menyempurnakan tujuan dari penciptaan, maka harus ada alatnya, yaitu perjanjian. Nah, ini yang merupakan fungsi dari perjanjian, ya, yaitu untuk menyempurnakan tujuan penciptaan Allah. Tema atau fokus teologi dalam kitab Tawarik adalah kedaulatan Allah melalui kerajaan Daud pada zaman perjanjian lama. Nah, untuk memahami piagam kerajaan, kita harus memahami latar belakang perjanjian dan sejarah ini. Seperti kita tahu dan seperti yang kita sudah pelajari di dalam
kitab Kejadian atau kitab Pentatuk, ya. Di situ kan kita bisa melihat ya latar belakang sejarahnya, di mana Allah menciptakan manusia dengan mandat perjanjian kan. Lalu mandat perjanjian itu mengalami gangguan oleh ular, sehingga harus ada solusi dari mandat perjanjian tersebut. Dan pada akhirnya Nuh, ya, lalu ketika Nuh juga mendapat gangguan, maka harus ada solusi dari perjanjian itu lagi, yaitu Abraham. Lalu ketika bangsa itu menjadi budak di Mesir, lalu Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, maka dibebaskannya bangsa itu. Lalu dibuat satu perjanjian lagi di Sinai, lalu diperbaharui lagi di Moab. Maka kita bisa melihat dan kita bisa memahami bahwa Allah terus bekerja untuk menjaga perjanjiannya dengan umatnya. Ini merupakan kesetiaan Allah kepada perjanjian yang diikatkan kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel. Nah, ketika kita sudah memahami ini, baru kita bisa memahami tentang perjanjian jabatan raja. Nah, suatu perjanjian yang berfungsi sebagai piagam bagi pemerintahan Daud bisa kita lihat dalam 2 Samuel 7 ayat 16, 1 Tawarik 28 ayat 4 sampai 7, dan 2 Tawarik 21 ayat 7, di mana ketiga ayat ini berbicara tentang bahwa kerajaan Daud akan kokoh sampai selama-lamanya kalau melakukan ketetapan-ketetapan yang daripada Tuhan. Jadi itu adalah isi dari piagam kerajaan Daud. Next slide. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan di sumber perjanjian. Jadi sumber perjanjian ini kita bisa lihat ada dua bagian. Yang pertama dari 1 Tawarik 1:9 dan 1 Tawarik 2 ayat 1 sampai 55. Jadi penulis Tawarik hanya sedikit memberi perhatiannya kepada perjanjian bangsa Israel, dan lebih cenderung memberikan perhatiannya pada kerajaan Daud, dan tentang sejarah dan asal-usulnya dan secara teologis. Jadi dalam 1 Tawarik 1 ayat 9 ini dimulai dengan silsilah Adam. Terus yang dari Adam ini adanya cikal bakal dari umat manusia dan penerima mandat perjanjian untuk berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini jelas menggambarkan bahwa penulisan Tawarik ingin mengadakan hubungan antara Adam, raja pertama, dengan Daud sebagai raja manusia yang hidup di bumi. Dan juga kita bisa lihat bahwa di sini bangsa Semit harus menyandang nama Tuhan. Yang dimaksud bangsa Semit ini Israel salah satunya. Kita bisa lihat di Kejadian 9 ayat 26, yang dimana generasi ke-10 dari Sem merupakan 3 anak laki-laki, yaitu Abraham, Nahor, dan Haran, dan di antara mereka hanya dipilih salah satu, yaitu Abraham, bapak segala bangsa. Habis itu meneruskan janjinya lagi, janjinya lagi pada anaknya, yaitu Yakub, yang pada akhirnya membentuk suatu konfigurasi bangsa yang terdiri dari 12 suku, puluhan marga dan ribuan keluarga. Dan proses penyempitan ini itu dilangsungkan terus sampai satu keluarga dan satu anggota dari keluarga itu dipilih dan dikhususkan. Dan kita bisa lihat di 1 Tawarik 2 ayat 1 sampai 55 ini jelas bahwa penulis Tawarik dalam pasal kedua dia mengidentifikasi Yehuda. Jadi dibilang bahwa sebagai suku yang dipilih, ya kita bisa lihat di sini Peres melangsungkan garis perjanjian. Generasi ke-10 dari Peres memperanakan 7 anak laki-laki melalui keluarga Isai dari Bethlehem, dan itu adalah yang bungsu, yaitu dari Daud, yang dimana Daud itu kita bisa di 1 Samuel 16 ayat 17 adalah raja yang sudah dinantikan. Dan kita bisa lihat bahwa Daud sendiri sadar bahwa dia berada dalam tradisi perjanjian, bahwa dia ada dalam perjanjian dia dengan Tuhan. Kita bisa lihat pernyataan itu di dalam 1 Tawarik 28 ayat 4. Di situ Daud berkata, Tuhan Allah Israel telah memilih aku. Dan di 1 Tawarik 29 ayat 1, pilihan ini diperluas kepada anaknya, yaitu Salomo. Jadi kita bisa lihat di sini kesadarannya Daud akan posisinya dia sebagai seseorang penerus pemegang perjanjian dia dengan Allah. Dan kita juga bisa lihat salah satu faktanya, yaitu di 2 Tawarik 9 ayat 8, di mana pada saat itu Ratu Sheba yang tidak mengenal Tuhan pun mengakui Tuhannya Israel, karena dia mengagumi. Dan kita bisa lihat juga 2 Tawarik
13 ayat 5, di mana di sini Abia, cicitnya Daud, mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan jabatan Raja Israel kepada Daud dan keturunannya selama-lamanya. Jadi kesadaran akan posisi mereka sebagai raja pemegang perjanjian dia dengan Allah bukan hanya disadari oleh Daud, tetapi juga disadari oleh keturunan-keturunannya Daud. Next. Oke, kita masuk di sifat perjanjian. Sifat perjanjian tersebut, kalau tadi sumbernya perjanjian, kita masuk sifatnya. Perjanjian ini bersifat kayak gimana? Kalau tadi kan itu sumbernya ini berasal dari mana? Sekarang kita masuk di sifatnya, yang dimana kita bisa lihat sifat perjanjian tersebut. Kita awalnya kisah Daud menggambarkan pemilihannya oleh Tuhan dan pengurapannya oleh Samuel. Kita bisa lihat itu di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Di situ terlihat bahwa tidak menimbulkan keraguan bahwa Daud menjadi raja semata-mata karena anugerah dan tanpa syarat. Itu kenapa dibilang pemilihannya Tuhan. Dan kita teruskan, Tuhan menolak Saul, yang dimana menurut Samuel Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kita bisa temukan itu di 1 Samuel 13 ayat 14, yang di situ dibilang bahwa orang itu adalah salah satu dari anak-anak Kisai. Dan kita bisa lihat pernyataan Nathan tentang perjanjian Daud dalam 1 Tawarik 17 ayat 4 sampai 14 dikatakan bahwa Tuhan berfirman bahwa Dia telah mengambil Daud daripada ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Yang dimana lagi-lagi kita menemukan bahwa pemilihan Tuhan ini nggak ada syarat gitu. Dan kita lihat lagi di sini adalah Tuhan sumpah kepada Daud dalam 1 Tawarik 17 ayat 11 dan 14, di mana dikatakan bahwa apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan Salomo. Tapi setelah Tuhan bersumpah kepada Daud, kita menemukan adanya suatu pemberitahuan, peringatan yang disebut bahwa berkat perjanjian itu tergantung pada ketaatan. 1 Tawarik 22 ayat 13 dan 1 Tawarik 28 ayat 7, di mana 1 Tawarik 23 13 ini dikatakan kepada Daud untuk Salomo, dikatakan bahwa engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Dan yang 1 Tawarik 28 ayat 7 dikatakan Daud berbicara kepada pembesar bangsa bahwa kerajaan Salomo akan dikokohkan selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan Allah. Jadi kita garis bawahi kata jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan Allah. Jadi penulisan Tawarik memberikan kita gambaran dan pengetahuan berkat perjanjian itu tergantung pada ketaatannya. Dan juga kita menemukan adanya peringatan jika engkau meninggalkan ia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kita bisa temukan itu di 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan kita juga bisa melihat sini adalah bukti dari berkat ketergantungan pada ketaatan. Kita lihat pertama, Nabi Azaria datang kepada Asa untuk memperingatkannya bahwa apabila ia meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan dirinya. Kita menemukan itu di 2 Tawarik 15 ayat 2. Dan yang kedua, penulis Tawarik melaporkan bahwa Tuhan menyertai Yosafat karena dia mencari Allah ayahnya dan hidup menurut perintah-perintahnya. Di 2 Tawarik 17 bangsa pada zamannya bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka karena mereka meninggalkan dia. 2 Tawarik 24 ayat 20, dan ada juga Uzia, yang dimana sejauh Uzia mencari Tuhan, para sejarawan menulis Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi semua berkat yang dialami bangsa Israel pada masa kejayaan pembangunan kerajaan itu bergantung pada ketaatannya. Jadi sifat perjanjian ini mempunyai
ketetapan bahwa berkat ini akan selalu dikasih bangsa Israel kalau bangsa Israel itu taat kepada perjanjian dan kepada Tuhan. Dan kita masuk di fungsi perjanjiannya. Dan fungsi perjanjiannya terbagi menjadi dua, sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus, dan sebagai kerajaan dalam bentuk ibadahnya. Oke, sebagai kerajaan imam dan bangsanya yang kudus. Jadi kita lihat bahwa peranan Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus, itu kita bisa lihat di Keluaran 19 ayat 6. Jadi Israel dipanggil ke dalam perjanjian untuk melayani sebagai imam, yaitu untuk mewakili bangsa-bangsa di bumi di hadapan Tuhan Allah, untuk menjadi teladan di hadapan mereka. Mereka ini siapa? Bangsa-bangsa lain. Ini adalah panggilan bagi semua orang menurut maksud penciptaan awal-awal. Jadi, dengan kata lain, Israel harus mendemonstrasikan dalam kehidupan sosial, politik, maupun keagamaan tentang apa artinya menjadi umat tebusan. Jadi, sehingga bangsa Israel ini bisa menarik semua bangsa datang kepada Tuhan Allah, datang kepada Tuhan yang menciptakan mereka dan ingin memulihkan mereka pada kemampuan untuk memenuhi perjanjian Allah. Jadi kita bisa lihat konsep ini sangat jelas terlihat dalam kitab Tawarik, yang dimana merupakan cita-cita dan karya praktis baik dalam bentuk politik maupun bentuk ibadah dalam kehidupan Israel. Kita juga bisa lihat peranan bangsa Israel sebagai peranan Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus, yang dimana kerajaan sebagai perantara atau teladan dalam kitab Tawarik. Kerajaan sebagai perantara atau teladan. Dan yang kedua, kita menemukan doa Salomo sebagai kesadaran bahwa bait suci adalah pusat berkat Tuhan. Jadi pada waktu penabisan rumah Allah dalam 2 Tawarik 6:32-33, Israel dan bait suci memang secara khusus dirancang untuk menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa untuk mengenal Tuhan. Dan kita lihat juga bahwa semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang ditaruh Allah di dalam hatinya Salomo. Ada di 2 Tawarik 9 ayat 23. Dan salah satu contohnya tadi adalah kunjungan Ratu Sheba kepada Salomo di Yerusalem, dan ada di 2 Tawarik 9 ayat 1-8. Dan juga Israel dan Allah menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa. Tapi sekalipun Israel dan Allah ini menjadi tarik bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mau percaya karena mempunyai kepercayaan mereka masing-masing akan tunduk melalui paksaan politik dan militer yang menggambarkan kekuasaannya melalui umatnya. Jadi bangsa-bangsa yang mempercayai Israel pada saat itu bukan karena kegagalan mereka tunduk dalam politik dan militer. Itu menunjukkan gambaran Israel sebagai kekuasaannya Allah terhadap bangsa-bangsa di luar Israel. Dan juga kita bisa lihat di sini Salomo memerintah atas semua raja Sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, sampai tapal batas Mesir di 2 Tawarik 9 ayat 26. Itu tadi sebagai gambaran Allah yang berkuasa atas semua bangsa-bangsa. Dan kita lihat di sini zaman Yosafat semua bangsa di sekitar Yehuda takut kepadanya. 2 Tawarik 17 ayat 1-11, 2 Tawarik 20 ayat 29, yang dimana hasil dari ketakutan mereka membawa upeti kepada raja sebagai tanda kepatuhan mereka kepada wakil dari Tuhan, yang dimana wakil dari Tuhan ini adalah kerajaannya Salomo. Jadi, dan mereka juga sadar bahwa ketakutan ini secara khusus ketika bangsa-bangsa ini tahu keberhasilan Yehuda ini bukan karena kuat dan hebatnya mereka, tapi melainkan karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Kita bisa lihat itu di 2 Tawarik 20 ayat 29. Oke, dan yang poin yang kedua dari fungsi perjanjian adalah kerajaan dalam bentuk ibadahnya. Yang perlu kita tahu bahwa Allah yang Maha Kudus dan terpisah jauh di atas sana tidak mungkin didekati tanpa adanya perantara pada masa itu.
Jadi makanya dibutuhkan tempat-tempat yang secara khusus membuka jalan kepada hadirat yang kudus. Makanya itu dibutuhkan perantara yang dimana perantaranya itu adalah tempat-tempat yang secara khusus untuk membuka hadirat yang kudus itu. Dan langkah pertama adalah kembalinya tabut Allah yang suci dari Kiryat Yarim yang kita tahu bahwa Daud ingin sekali membawa masuk tabut perjanjian ke kota. Karena sebelum masa Daud, tabut Allah telah diabaikan sepanjang tahun-tahun pemerintahannya Saul. Itu kita temukan di 1 Tawarik 13 ayat 3. Jadi tidak mengherankan pada masa Saul bahwa bangsa itu, bangsa Israel, jatuh sampai kerohanian yang rendah. Nah, dan tabut Allah itu merupakan bukti yang kelihatan bahwa Tuhan memerintah di tengah umatnya. Dan bahkan bangsa itu memandang namanya. Dan ada pengertian bahwa Tuhan ada di mana tabutnya berada. Tabut itu mewujudkan sifatnya yang menyertai umatnya, memberikan kesaksian tentang kedekatannya maupun kekuasaannya. Jadi langkah pertama adalah kembalinya tabut Allah yang suci dari Kiryat Yarim ini. Karena tadi itu tabut Allah itu menggambarkan kehadiran Allah. Makanya ditempatkan di langkah pertama, dan kita lihat seterusnya adalah langkah yang ditolak, yaitu Daud yang dimaksud. Nah, dalam 1 Tawarik 22 ayat 8, di mana ketika Daud melihat adanya perbedaan antara rumah Tuhan dengan istananya, Daud ingin membangun bait suci yang sepadan dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Kita temukan itu di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Tetapi ada penolakan dan tidak diizinkan karena ya di 1 Tawarik 2 ayat 22 ayat 8 ini dikatakan bahwa engkau sudah banyak menumpahkan darah ke tanah di hadapanku. Jadi hak untuk mendirikan bait suci ini diberikan kepada anaknya Salomo, yang dimana nama Salomo ini mempunyai arti sejahtera dan sentosa. Dan kita masuk dalam peranan bait suci dalam kerajaan, dalam bentuk ibadahnya. Jadi peranan bait suci adalah sebagai pusat imam orang Israel menjadi jelas, mulai dari penguasa tertinggi, tempat kemana mereka secara berkala melakukan perjalanan rohani atau ziarah untuk menunjukkan kesetiaan mereka dan untuk membawa persembahan sebagai penghormatan. Bait suci dengan semua bentuk fungsinya menjadi sarana pernyataan dari Allah. Dan kita juga masuk lagi dalam pengetahuan Salomo tentang bait suci di 2 Tawarik 2 ayat 6 sampai 7, di mana Salomo melibatkan tenaga dari Fenisia dalam bidang arsitektur untuk pembangunan bait suci ini. Dan kita masuk di aspek terakhir dari bentuk ibadah kerajaan itu. Jadi ibadah dalam bentuk kerajaan ada hubungannya dengan orang-orang yang dikhususkan untuk mengatur urusan-urusan keagamaan dari masyarakat perjanjian itu. Mereka terdiri dari para imam dan orang-orang Lewi, dan secara khusus dalam Tawarik ditekankan secara khusus jabatan raja atau kuasa kerajaan yang dipegang keturunan Daud. Jadi sama seperti tempat kudus menjadi perantara surga dan bumi, sama juga orang kudus harus menjadi perantara antara Allah yang tidak berdosa dan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Saya ulangi, sama juga orang-orang kudus harus menjadi perantara antara Allah yang tidak berdosa. Kenapa harus kudus ya? Karena itu bangsa Israel terikat pada perjanjian, dan kita sama-sama tahu bahwa Allah Israel itu kudus, dan kekudusan itu nggak bisa menyatu sama yang nggak kudus. Jadi bangsa Israel ya harus dituntut dengan kekudusan, dan untuk menjadi perantara untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang bisa diartikan manusia yang jatuh dalam dosa ini bangsa-bangsa di luar Israel, yang pada kita sama-sama tahu bahwa pada saat itu Allah mengadakan perjanjiannya dengan bangsa Israel itu, dengan mulai dari kerajaan Salomo. Itu penjelasan tentang fungsi perjanjian. Unmute dulu, Bung.
Di unmute. Kita masuk kepada arah dari kerajaan. Kitab Tawari bersifat historiografis, melihat jauh ke konteks sejarah keterlibatan Allah dalam karya penebusannya terbagi menjadi dua, kepada bangsa-bangsa dan individu. Arah kerajaan itu dilihat kembali kepada masa lalu. Kenapa kepada masa lalu? Karena janji-janji Allah kepada bangsa Israel banyak tergenapi pada masa lalu. Nah, arah kerajaan itu dilihat juga melalui harapan zaman akhir. Baik, kita masuk kepada aspek selanjutnya adalah arah kerajaan dalam sejarah. Ya, nah, bersumber pada historis, kerajaan itu bersifat teokrasi. Ya, teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana Allah yang memegang peran utama. Nah, Kitab Tawari mengawali catatan tentang sejarah kerajaan dari Adam dan Daud. Oleh karena itu, Kitab Tawari meminta perhatian dari sisi perlawanan terhadap kerajaan, pernyataan-pernyataan terhadap kerajaan, dan hukum bagi kerajaan. Aspek pertama, fokus kita adalah perlawanan terhadap kerajaan. Ya, nah, pertama adalah perlawanan oleh Nimrod. Itu ada di 1 Tawari pasal 1 ayat 10. Orang yang mula-mula berkuasa di bumi, Nimrodlah yang membangkitkan roh anti teokratis di Babel. Ya, itu ada di Kejadian 10 pasal 10 ayat 8 sampai 10. Nah, menuliskan bahwa Nimrodlah yang membangun simbol perlawanan terhadap perjanjian. Kedurhakaan serupa juga tersirat kepada Pelek keturunan Sem, itu ada di 1 Tawari pasal 2 ayat 4 sampai 5. Nah, kita akan bandingkan kepada Kejadian 10 ayat 25. Di situ tertulis bahwa di mana dalam zamannya penduduk bumi terbagi, ya, dikarenakan hukuman Allah atas pembangunan menara Babel. Nah, selanjutnya perlawanan terhadap kerajaan itu dilakukan oleh Ismail, itu di 1 Tawari pasal 1 ayat 28, Esau ayatnya yang ke-34. Nah, ini akan melahirkan yang namanya suku Edom. Munculnya Ismail ini dikarenakan Abraham tidak sabar terhadap janji Allah untuk memberikan Ishak, ya. Nah, di situ kan Kejadian 16 pasal 1 ayat 6 itu diceritakan bahwa Abraham menghampiri hambanya dan bersetubuh dengan hambanya, maka lahirlah Ismail. Nah, keturunan Ismail dan Esau yakni suku Edom, ya, sejarah membuktikan perlawanan sengit ini terhadap Israel yang bangkit dari keturunan mereka. Kerajaan Daud sendiri terancam oleh Yehuda, leluhur kesukuannya, ketika dia meniduri menantu perempuannya, yaitu Tamar. Itu ada di Kejadian 38 ayat 13 sampai 30. Meskipun perbuatan Yehuda itu haram, ya, Allah mewariskan harapan pemerintahan teokratis melalui anak mereka, yaitu Peres, leluhur Daud, itu di 1 Tawari pasal yang kedua ayat 4 sampai 5. Ya. Nah, selanjutnya perlawanan terhadap kerajaan itu juga dilakukan oleh raja pertama Israel, yaitu Saul, ya. Penolakan Samuel terhadap pilihan Saul sangat dikenal. Itu ada di 1 Samuel pasal yang ke-8
ayat 4 sampai 22. Nah, di situ diceritakan bahwa bangsa Israel itu menolak Samuel dan bangsa Israel meminta kepada Allah raja. Nah, dan Samuel berdoa kepada Allah untuk memberikan raja kepada bangsa Israel, dan Allah mewujudkan doa Samuel, dan Allah memberikan raja kepada bangsa Israel. Nah, Saul ini adalah wujud hukuman Allah kepada bangsa Israel, ya. Nah, demikian Allah membunuh Raja Saul itu ada di 1 Tawaris 10 ayat 13 sampai 14. Nah, ini adalah latar belakang kisahnya, teman-teman, ya. Nah, kenapa Allah membunuh Raja Saul? Yang pertama, karena perbuatan Saul yang tidak setia terhadap Tuhan, dan juga karena Saul telah tidak berpegang pada firman Tuhan lagi. Nah, Saul meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, terus selanjutnya perlawanan terhadap kerajaan itu adalah masuk kepada Raja Daud, ya. Nah, ditegakkannya kerajaan yang sejati di bawah kekuasaan Daud tidak mengakhiri yang namanya perlawanan terhadap kerajaan, ya. Justru kerajaan itu banyak perlawanannya, ya, baik musuh dari luar maupun dari dalam. Kebijakan fiskal Salomo yang terlalu berat membuat suku-suku utara di bawah pimpinan Yerobeam memberontak kepada Rehabeam dan membentuk kerajaan utara yang terpisah. Itu ada di 11 Tawari pasal 10 ayat 16 sampai 19. Ini jelas menghalangi misi bangsa Israel yang terdiri atas 12 suku untuk menjadi pelantara dan teladan mengenai kekuasaan Allah. Hal itu menghalangi perjanjian Daud dapat berlaku penuh, sebab janji itu dipusatkan kepada Yehuda dan Daud saja, ya. Nah, perlawanan terhadap kerajaan ini mengkisahkan atau memberikan suatu pelajaran bahwa perlawanan terhadap karya keselamatan Allah tidak selalu datang dari luar. Kenyataannya hal itu lebih sering datang dari umat perjanjian itu sendiri. Nah, next selanjutnya kita akan masuk kepada pernyataan-pernyataan kerajaan, ya. Nah, ini adalah Yabes di 1 Tawari pasal 4 ayat 9 sampai 10 mengenai kerajaan itu. Yabes itu adalah seorang Yehuda yang memohon doa kepada Allah agar Allah memperluas wilayahnya. Nah, doa Yabes itu adalah wujud pernyataan-pernyataan kerajaan bahwa Allah mendengar suatu permohonan doa yang didoakan oleh Yabes. Nah, doa itu dikabulkan secara khusus melalui tindakan-tindakan yang terjadi pada masa itu. Nah, terus selanjutnya ada Salomo di 2 Tawari pasal 1 ayat 11 sampai 12. Di sini bahwa Raja Salomo melebihi semua hikmat Raja Salomo melebihi semua raja-raja yang ada di bumi, dan kekayaan Raja Salomo juga mengalahkan semua raja-raja yang ada di bumi pada masa itu. Terus selanjutnya adalah Raja Hizkia, 2 Tawari pasal 32 ayat 27 sampai 29, bahwa Raja Hizkia adalah raja yang baik. Terus adalah aspek selanjutnya adalah hukuman bagi kerajaan, ya. Nah,
orang Yehuda jatuh ke pembuangan. Itu ada di 1 Tawari pasal 5 ayat 25 sampai 26. Suku Ruben, suku Gad, dan suku Manase di seberang sungai Yordan berubah tidak setia kepada Allah, nenek moyang mereka, dan berzina dengan mengikuti segala allah-allah bangsa lain. Eh, Nah, pelanggaran yang luar biasa terhadap perjanjian mengakibatkan bangsa-bangsa Israel itu diangkut ke dalam pembuangan. Nah, terus nanti berakhir kepada runtuhnya kerajaan Yehuda itu di 2 Tawari pasal yang 36 ayat 15 sampai 19. Nah, kita yang terakhir adalah oke. Kita masuk kepada yang terakhir adalah arah kerajaan dalam zaman akhir ya. Nah, ini dimulai pada kesetiaan Allah pada perjanjiannya di 1 Tawari 17 ayat 9. Terus fokus utama dari arah kerajaan dalam zaman akhir ini lebih kepada pengampunan dan pemulihan. Nah, di situ Allah nanti akan menegakkan kerajaannya ada di 2 Tawari pasal 6 ayat 24 sampai 25. Di situ dituliskan ya, apabila umat Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepada Allah, kemudian bangsa Israel berbalik dan mengakui nama Allah dan mereka berdoa dan memohon di hadapan Allah di rumah mereka, ya. Maka kiranya Allah mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umatnya. Nah, Israel mengampuni umat Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Nah, jadi dari akhirnya dari arah kerajaan ini bahwa Allah itu nanti akan menegakkan kerajaan mereka gitu. Terima kasih. Selanjutnya adalah isu-isu terkini ya. Ya, sekarang kita masuk kepada isu-isu terkini pembangunan bait suci ketiga. Jadi gini, saya akan mengulangi, kita masuk kepada isu-isu terkini. Yang pertama adalah pembangunan bait suci ketiga. Nah, pembangunan bait suci ketiga adalah tanda-tanda penyambutan Mesias sebagai pusat berkat dan peribadatan kepada Mesias. Dan yang isu-isu terkini yang kedua itu adalah sapi merah sebagai nubuatan kedatangan Mesias. Jadi ini masih kesatuan sama isu-isu yang pertama yang dimana pembangunan bait suci ketiga. Jadi penggunaan sapi merah sebagai digunakan untuk upacara apa, Raf? Pembakaran upacara korban. Oh iya, korban bakaran dan akan dilakukan di bait suci ketiga ini nantinya kalau bait suci ketiga ini dibangun. Dan yang ketiga, Raf? Dan yang ketiga adalah ramalan kedatangan Mesias. Kalau dari artikel ini dijelaskan bahwa orang Israel ada satu tembok di mana orang Israel itu berdoa di sana, dan
ada satu mitos yang mengatakan jika ada ular yang keluar dari tembok ini, itu merupakan tanda kedatangan Mesias, di mana dikaitkan dengan Kejadian 3 ayat 15 gitu, di mana kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15 kan ada ular yang akan diremukkan gitu ya. Nah, mitosnya adalah tanda kedatangan Mesias itu kalau ada burung merpati dimakan sama ular. Nah, itu adalah tanda kedatangan Mesias. Itu menurut Rabi Yahudi seperti itu. Next. Dan isu yang keempat, ini sempat viral juga di YouTube teman-teman, bahwa virus corona adalah prediksi kedatangan Mesias. Ya, namun ya kita tahu bahwa virus corona ini akan meremukkan sektor-sektor ekonomi, sektor kesehatan gitu ya, sektor pembangunan juga terhenti. Pokoknya akan ada banyak hal-hal yang terganggu oleh virus corona ini, sehingga hanya Mesias lah yang bisa menyelamatkan seperti itu. Namun Mesias yang dimaksud oleh Israel ini adalah bukan Yesus Kristus. Ya. Jadi seperti kita tahu, Israel kan menolak Tuhan Yesus. Jadi Mesias yang dimaksud bukan Mesias juru selamat ya, tapi Mesias yang akan membebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan permasalahan di dunia seperti itu. Padahal seperti kita tahu Mesiasnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus kan. Next slide, kita masuk ke refleksi teologis. Silakan Bung Erik menjelaskan refleksi teologis. Ya, Bung Erik seperti kesalahan jaringan. Baik, saya jelaskan saja. Refleksi teologis yang kami dapat adalah yang kelompok dapat. Yang pertama, tentang perjanjian garam. Ya, perjanjian garam itu melambangkan kesetiaan, kejujuran, dan atau keabadian di daerah Timur Tengah. Jadi, sebagai anak Allah, kita juga harus setia kepada Allah, sama seperti Allah yang setia kepada umatnya sejak zaman dahulu kala. Dan refleksi teologis yang kedua adalah Yesus Kristus sebagai Mesias adalah klimaks dari pemerintahan Yehuda yang berkuasa atas seluruh bangsa. Jadi dengan mengetahui hal itu sudah seharusnya kita tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan dan Raja kita. Jadi biarlah seluruh bumi sujud menyembah Dia. Jadi ini teman-teman yang perlu kita garis bawahi, bahwa Yesus Kristus sebagai Mesias adalah klimaks dari pemerintahan Yehuda yang berkuasa atas seluruh bangsa. Dan yang ketiga adalah dalam menghadapi peperangan, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Lalu ada Raja Yosafat yang berseru kepada Tuhan. Ya, ketika menghadapi peperangan gitu ya, Yosafat berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendatangkan kelepasan bagi mereka. Tuhan juga memberikan kemenangan bagi mereka. Nah, sebagai orang percaya, kehidupan kita seharusnya selalu mengandalkan Tuhan, baik di dalam situasi krisis, situasi baik. Intinya adalah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Masuk kepada kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah kedaulatan Allah pada bangsa Israel yang diwujudkan melalui Daud untuk melambangkan kekuasaan Sang Juru Selamat yang lahir dari keturunan Israel dan kekuasaannya berlangsung selama-lamanya. Demikian presentasi kelompok Teologi Kitab Tawarik. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.